Bangkit dari kebangkrutan itu memang nggak mudah ya, karena kita dituntut untuk terus menjalani hidup dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan, sedangkan dalam kondisi kita nggak bisa, bukan nggak bisa ya, nggak tahu harus gimana lagi. Nah, hal seperti itu dulu juga saya pernah alami juga, dan saya pada saat itu bingung banget juga, saya harus gimana, melakukan apa yang harus saya pikirkan, apa yang harus saya kerjakan, itu bingung banget. Nah, beberapa pertanyaannya, apalagi nih ya, sebelum masuk ke pertanyaan, apalagi di lingkungan kita itu tidak mendukung kita untuk bangkit, untuk naik, karena ya sudah wes, terima nasib aja, gini aja nggak apa-apa, yang penting masih bisa makan. Oke, bisa makan itu kita syukuri, tapi kita punya keluarga, punya anak-anak, punya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita nggak bisa seperti itu, yang penting bisa makan. Emangnya anak-anak cukup dikasih makan aja? Kan bukan hanya makan saja kebutuhan seorang manusia ini untuk tumbuh dan berkembang. Nah, beberapa pertanyaan saya yang melintas pada saat dulu itu, nomor satu ya, ini saya catat ya. Nomor satu, apa saja yang harus dilakukan saat ingin bangkit dari keterpurukan, dari kebangkrutan. Jadi itu pertanyaan nomor satu. Saya harus gimana sih? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bangkit dari kebangkrutan ini? Itu ketika pengen itu harus punya jawabannya. Kalau nggak punya jawabannya, nanti kita bingung harus gimana. Yang kedua, bagaimana cara memulai bisnis pertama setelah bangkrut? Karena bangkrut itu bukan hanya bangkrut secara uang saja, tapi secara kepercayaan diri juga. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki pasti punya ego, punya kepercayaan diri yang hilang pada saat kita bangkrut. Nah, padahal untuk naik itu kita harus percaya diri. Nah, kalau kita nggak percaya diri, kita susah untuk naik levelnya. Makanya pertanyaan kedua itu penting banget, yaitu bagaimana caranya memulai bisnis pertama setelah bangkrut. Karena kondisinya berbeda. Bisnis pertama pada saat kita merintis dengan bisnis pertama setelah kita bangkrut itu berbeda cara memulainya. Terus yang ketiga, ini 3 pertanyaan besar aja yang kita bahas di video ini ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan pelanggan yang lebih banyak di bisnis yang kita bangun pertama kali. Itu setelah kita memulai bisnis setelah bangkrut ya. Umumnya setelah mulai, oke, saya sudah mulai, saya percaya diri untuk mulai. Setelah percaya diri, setelah bisnisnya di launching, kemudian kok sepi ya, kok pelanggan dikit ya. Itu yang membuat orang tuh jadi nggak percaya diri dan cenderung balik ke kebangkrutannya tadi, ke rasa mindernya tadi. Nah, hal seperti itu, yang 3 pertanyaan itu yang mungkin sama ya seperti teman-teman yang ngalami juga pada saat kondisinya seperti ini. Makanya saya mau bahas satu persatu tentang hal ini, karena menurut saya ini penting ya, supaya teman-teman juga paham apa yang harus dilakukan.